Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Dalam lembaran-lembaran kitab suci kuno yang ditulis jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, terdapat isyarat yang mengejutkan tentang datangnya seorang tokoh suci terakhir yang akan membawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan penyebutan ini bukan berasal dari Al-Quran, Injil, atau Taurat, melainkan dari kitab-kitab suci agama Hindu yang telah berusia ribuan tahun, menciptakan kegemparan di kalangan para ilmuwan dan pemuka agama ketika ditemukan bahwa nama dan ciri-ciri Nabi Muhammad ternyata termaktub dalam naskah-naskah Veda, Bhavishya Purana, Atharva Veda, dan kitab-kitab lainnya. Sebuah fakta yang membuat sebagian besar ilmuwan India yang mempelajarinya bergetar, bertanya-tanya, dan akhirnya tunduk pada kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik simbol dan bahasa Sanskerta kuno yang nyaris punah ditelan zaman. Dan semuanya bermula dari kegigihan seorang sarjana muslim asal India yang hidup pada awal abad ke-20 bernama Pandit Ved Prakash Upadhyaya yang berhasil menerjemahkan kitab-kitab Hindu kuno dan menemukan bahwa terdapat penyebutan tentang seorang utusan bernama Mahamada, Narasansar, Kalki Avatar, dan bahkan disebut-sebut akan datang dari tanah gurun, membawa pedang, menunggang unta, dan akan memiliki pengikut yang berpakaian putih, serta membawa kitab suci terakhir yang membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya. Deskripsi yang secara mencengangkan sangat identik dengan sosok Rasulullah yang lahir di gurun Arab, hidup dalam kesederhanaan, memimpin pasukan kaum muslimin dengan jubah putih, dan membawa Al-Quran sebagai penutup wahyu ilahi, dan dalam Bhavishya Purana Pratisar Parvatigahan 3 Adhyaya 3 Sloka 5:8, tertulis dengan sangat jelas bahwa akan datang seorang guru spiritual bernama Mahamada dari tanah pasir yang akan memimpin orang-orang melawan kejahatan dan akan membawa kebenaran kepada umat manusia. Bahkan disebutkan ia akan mendapatkan wahyu dari Iswar Tuhan dan akan dituntun oleh para malaikat dalam tugas sucinya, serta memiliki pengikut yang disebut sebagai muslim yang akan memakan daging dan tidak mengikuti aturan keagamaan Brahmana. Penyebutan ini bukan hanya membuat takjub para peneliti muslim, tetapi juga mengguncang kepercayaan sebagian umat Hindu yang mulai mempertanyakan mengapa tokoh besar seperti ini bisa muncul dalam kitab suci mereka tanpa pernah benar-benar dibahas secara luas. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika dalam kitab Atharva Veda 20 127 mantra 1-14 ditemukan istilah Narasansar yang dalam bahasa Sanskerta berarti yang paling terpuji atau yang sering dipuji, yang merupakan terjemahan langsung dari kata Muhammad. Dan dalam mantra-mantra tersebut disebutkan bahwa tokoh ini akan diikuti oleh 10.000 orang suci, jumlah yang persis dengan pasukan Rasulullah saat Fatu Makkah. Dan disebutkan pula bahwa beliau akan menunggang unta dan bukan sapi yang dalam agama Hindu dianggap hewan suci. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan konsep Hindu tradisional, tetapi sangat sesuai dengan budaya Islam. Dan perincian ini memperkuat argumen bahwa sosok yang dimaksud tidak lain adalah Nabi Muhammad. Sementara itu dalam kitab Kalki Purana, yang secara khusus membahas kedatangan inkarnasi terakhir dari Dewa Wisnu, disebutkan bahwa ia akan lahir di kota Sambhala dari pasangan bernama Visnuyas dan Sumatri, yang jika dianalisis secara linguistik dan historis ternyata mengandung kemiripan makna dengan Abdullah dan Aminah, orang tua Nabi Muhammad. Visnuyas berarti hamba dari Tuhan Wisnu, sementara Abdullah juga berarti hamba Allah, dan Sumati berarti wanita yang baik hati dan bijaksana sebagaimana Aminah dikenal di kalangan Quraisy. Dan yang lebih menarik lagi adalah penyebutan bahwa Kalki Avatar akan memiliki kuda putih dan pedang yang bisa dimaknai secara simbolis sebagai penyebaran cahaya dan kebenaran yang begitu cepat dan kuat, yang identik dengan penyebaran Islam yang dalam waktu singkat menjangkau wilayah yang sangat luas, dari gurun Arab hingga Persia, India, Afrika Utara, dan akhirnya ke Eropa. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak cendekiawan Hindu dan ilmuwan dunia yang mulai mempelajari kebenaran ini dengan pendekatan objektif dan ilmiah, bahkan dalam
Beberapa dekade terakhir, ilmuwan dan sejarawan asal India seperti Dr. Zakir Naik, Dr. Ved Prakash Upadhyay, dan bahkan beberapa akademisi dari Barat mulai mengakui bahwa ada benih kebenaran dalam keterkaitan antara nabi terakhir dalam Islam dan tokoh ramalan dalam kitab suci Hindu. Dan hal ini pula yang membuat beberapa mantan pemuka Hindu seperti Acharya Sanjay, Swami Vinod, dan Pandit Anil Kumar akhirnya bersyahadat setelah bertahun-tahun mengkaji naskah-naskah suci mereka sendiri, dan pengakuan mereka disambut dengan rasa haru dan kekaguman dari umat muslim yang menyaksikan bagaimana petunjuk Allah bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka, dan bahwa kebenaran Islam bukan hanya terbukti secara spiritual, tetapi juga secara historis dan tekstual. Karena jika kitab yang berusia ribuan tahun dari peradaban lain telah menyebut nama dan ciri Nabi Muhammad dengan begitu spesifik, maka ini adalah bukti nyata bahwa risalah beliau memang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, lintas budaya, lintas zaman, dan lintas peradaban, dan tidak ada alasan lagi bagi siapapun yang membaca dan menyaksikan fakta-fakta ini untuk menolak kebenaran bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, pembawa rahmat bagi seluruh alam yang telah dijanjikan dan dipersaksikan oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk kitab-kitab yang bahkan tidak pernah dikaitkan dengan ajaran Ibrahimiyah sekalipun, seperti kitab suci umat Hindu, dan perlu dipahami bahwa perbandingan lintas kitab ini bukan untuk mendiskreditkan ajaran Hindu atau meyakinkan dengan paksaan, melainkan untuk menunjukkan bahwa pesan ketuhanan yang hakiki adalah satu, dan bahwa petunjuk yang sejati akan ditemukan oleh siapapun yang mencarinya dengan niat tulus dan akal yang jernih. Dan inilah yang membedakan ilmu dengan dogma, karena pencarian akan kebenaran bukan hanya melalui perasaan, tetapi melalui pembuktian dan penerimaan fakta yang logis, spiritual, dan tekstual. Dan selama lebih dari 100 tahun terakhir, ribuan orang dari latar belakang Hindu telah masuk Islam karena mereka mendapati bahwa deskripsi yang begitu lengkap mengenai Nabi Muhammad dalam kitab mereka sendiri bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pertanda bahwa Tuhan telah memberikan isyarat bahkan kepada umat-umat terdahulu bahwa akan datang utusan terakhir yang akan menuntun umat manusia menuju cahaya, dan kenyataan ini telah didukung oleh berbagai penelitian akademik, seminar interfaith, dan diskusi lintas agama yang semakin membuktikan bahwa tidak ada pertentangan antara penemuan spiritual dan ilmu pengetahuan jika seseorang bersedia untuk membuka pikirannya dan mengkaji secara objektif. Karena ketika hati telah terbuka, maka cahaya kebenaran akan menyinari jalan, sebagaimana cahaya kenabian Muhammad yang telah menembus zaman dan peradaban, dari gurun pasir hingga istana kekuasaan, dari suku terasing hingga ilmuwan modern. Semua bersatu dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Dan demikianlah kisah yang terlupakan ini bangkit kembali untuk menjadi saksi bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya kepada hati yang jujur dan pikiran yang terbuka, dan bahwa kitab-kitab suci, jika dibaca dengan hati yang tulus, akan saling membenarkan satu sama lain dalam menyebutkan bahwa akhir zaman akan dipenuhi oleh umat Muhammad yang dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi atas seluruh umat manusia, sebagaimana Nabi Muhammad telah disebutkan di antara lembaran-lembaran kitab kuno Hindu ribuan tahun sebelum beliau lahir, sebagai tanda bahwa beliau adalah rahmat bagi semesta alam.